Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Ingat ya, kita bersolawat untuk dua sosok nama loh ya. Nama Kanjeng Nabi Muhammad dan nama Bapak Ibrahim ya. Itu aku minum dulu air putih nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan kenapa umat Islam bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya dimaklumi saja. Memang pengetahuannya sampai segitu ya. Mau dipaksa-paksain gimana pun ya nggak bisa, memang pengetahuannya sebatas copy paste begitu ya. Karena kalau dia cerdas ya, atau siapapun saja kalau dia cerdas, dia tidak akan mengatakan begitu. Karena faktanya umat Islam itu bersolawat kepada kedua para Kanjeng Nabi ini yang punya nama besar, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Ibrahim. Kapan? Setiap sholat. Makanya nanti kita uji sebetulnya the name of the name itu, nama di atas nama itu siapa. Benarkah Yesus itu the name of the name? Itu kan menarik untuk kita diskusikan. Aku kalau lihat misionaris barat itu ya begitu semangat sekali. Dulu itu sering di TV swasta itu ya. The name of the name, nama di atas segala nama. Iyo sopo? Bener Yesus. Ya. Jadi kita sebagai pemikir-pemikir rasionalis harus menempatkan sesuatu itu pada tempatnya ya. Yang namanya topi semurah apapun itu harus di kepala tempatnya. Yang namanya alas kaki ya, walaupun dia mahal, tempatnya harus di kaki, nggak boleh di atas kepala. Seperti tadi topi, walaupun harganya mungkin ya 25.000 lah ya harga topi itu. Bahkan ada yang di bawah 25.000 ya. Itu tempatnya harus di kepala, jangan kamu taruh di kaki, nanti kamu dibilang orang nggak waras. Begitu juga alas kaki, sandal, sepatu, walaupun tempatnya sekarang ini ada yang sampai 500.000 ya. Alas kaki, sandal, sepatu 500.000 itu kalau bagiku sudah mewah banget loh. Tapi karena kehidupan semakin borjuis ya, mungkin sekarang ada lebih harga sepatu itu dari 500.000. Padahal kalau aku lihat sepatu 500.000 itu sudah mahal lah. Tetapi bagaimanapun tempatnya itu ya harus di bawah, harus bersama kaki, tidak bisa naik ke kepala gitu. Nah, berpikir secara akademis itu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Begitu juga Kanjeng Nabi Isa, Yesus itu kita muliakan, kita agungkan, tapi tetap saja dia sebagai nabi itu. Karena kalau kita sudah berbicara satu sosok ini itu bisa menjadi satu nada tiga suara. Ya, satu nada tiga suara. Kumpulkan satu orang Yahudi, satu orang Kristen, satu orang Islam, terus apa pendapatnya tentang Yesus? Kan berbeda-beda. Ya. Tetapi walaupun demikian, khususnya kita umat Islam itu masih memberikan ruang penghormatan kepada Kanjeng Nabi Isa yang teman-teman Kristen bilang itu Yesus. Cuman dia pada level tertentu. Dia kita agungkan, kita hormati sama seperti nabi-nabi lain, tapi levelnya tetap aja nabi. Kagak boleh terus ngelunjak jadi Allah, itu nggak boleh. Lain halnya Yahudi. Yahudi sudah pas bandrol tanpa reserve ditolak. Bahkan ada upaya pembunuhan untuk meluluhlantakkan jalan dakwanya gitu. Ya. Jadi
Kalau kita tahu peta teologis itu menjadi enak. Sementara Kristen ya membuat Yesus itu melambung tinggi ya sampai menjadi Allah. Sementara Yahudi merendahkan Yesus sampai ke titik nol. Ya. Nah, Islam itu balance, dia di tengah, menduduk perkarakan secara tepat. Jadi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tidak boleh dihinakan, dia harus diagungkan, tapi diagungkan tidak boleh melebihi keagungan Allah yang Maha Agung. Itu posisinya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aku lanjut, aku ini tolong dah dibantu kalian-kalian yang pandai IT ya. Kan kita punya viewer yang cukup mengasihkan, yaitu ya Bapak dosen ya. Bapak dosen yang terhormat ya. Kebetulan beliaunya itu mengajar bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. Kalau aku sih sesama yang dari utara Sumatera itu biasanya panggilan kehormatan itu lai dosen gitu ya, itu panggilan kehormatan ya. Aku sudah minta tolong beliau untuk dibagikan bagaimana sebetulnya bunyi Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan Kolose pasal 1 ayat 16 ya. Dan ini alhamdulillah, terima kasih lah ya. Mau liate godang tuh hamuna sude. Itu kalau bahasa kami Batak Toba. Masalahnya beliaunya ini Batak Karo, itu kulturnya beda, lebih halus Batak Karo itu ya. Kalau Batak Toba itu ngomong blak-blakan ya. Mungkin kalau Jawa itu Jawa Timuran. Jadi kalau Karo itu Jawa Tengah ya. Kulturnya beda. Bahasanya juga beda. Ini sudah dikirim sama lai dosen kita ini ya, yang semoga sehat selalu ini ya. Sudah dikirim ya. Cuman aku juga penasaran komentarannya dikirim. Komentar terakhirnya begini. Saya kirim ke sini ya Mas, soalnya di kolom komentar menghilang terus. Nah, ini aku jadi tanda tanya. Kemarin kan sudah pernah ada masalah begitu dan aku tanyakan, dari teman-teman mengatakan itu tidak bisa dihapus. Yang bisa menghapus itu hanya yang punya channel, berarti aku ya, atau yang nulis komentar itu. Nah, ini ternyata ada lagi kasus. Saya kirim ke sini ya Mas, soalnya di kolom komentar menghilang terus. Jadi like kita ini menjawab orderku ya, itu di kolom komentar tapi hilang terus. Terus aku tanya, kenapa bisa begitu ya? Ini jawab, saya kurang mengerti juga kenapa bisa begitu. Dari kemarin setelah menonton kajian Gus Bentik, langsung saya ketik dan kirim. Tapi malam saya buka sudah nggak ada. Saya kirim lagi, hilang lagi gitu. Ini tolong aku dibantu yang pinter-pinter IT siapa ya, supaya tidak jadi fitnah gitu ya. Supaya tidak jadi fitnah, aku nggak tahu lah ya. Karena kemarin juga alhamdulillah tapi sudah recovery kembali. Itu channelnya lembaga dakwah saudara kita Ayah Sophia itu dihack. Beberapa hari itu sempat vakum ya. Tapi alhamdulillah kemarin setelah dilaporkan ke YouTube bisa mengudara kembali. Ya. Itulah yang sebetulnya tidak harus begitu ya. Marilah kita bermain dengan cantik, dengan baik, dengan saling menghargai ya. Seperti ini kan jadinya nanti dikira aku yang menghapus, padahal tidak. Dan kalian tahu ya, jangankan like kita ini yang penuh santun ya, soal kita setuju atau tidak setuju dengan pendapat masing-masing itu kan sebagai orang-orang yang berpikir akademis itu biasa lah ya. Tetapi bukan berarti bahwa karena kita berbeda pendapat terus saling hujat, terus saling tidak bersahabat, kan tidak begitu. Ini kita ini ya, Pak dosen kita ini sudah memberikan contoh yang baik. Dan kalian bisa lihat aku sama beliau tetap bersahabat, tetap bersaudara ya.
Padahal belum tentu, ya jelas banyak banyak nggak ketemunya orang beliau ini Kristen, aku Islam ya. Kalau sudah berbicara teologis itu mesti banyak nggak ketemunya. Tapi kami tetap bersahabat. Itu kan seharusnya bisa dicontoh pada yang lain ya. Kalau misalkan ada pendapat, sampaikan saja dengan baik. Nggak harus saling hujat. Karena apa? Malu dong kita sama ateis. Kalau ateis saja bisa berlaku sopan, santun, ada etika, masa yang mengaku beragama menghujat? Ya, kembali lagi, aku nggak tahu kenapa bisa dihapus ya. Dan itu tidak mungkin aku menghapus karena jangankan komentar lain yang menurutku sangat sopan, sangat santun, komentar yang bajingan-bajingan yang jelek-jelek aja aku biarkan kok. Memang dari dulu aku begitu. Supaya tahu nanti siapa sebetulnya yang punya etika atau yang tidak, maka aku tidak hapus. Komentar apapun ya, itu tidak pernah aku hapus. Jadi aku tidak mungkin menghapus komentar dari semua komentar yang masuk ya. Tapi aku juga ndak mungkin laiku ini orang Jawa bilang gawe-gawe bikin-bikin, enggak. Aku masih percayalah sama beliau ya. Artinya beliau jujur, aku masih percaya. Nah, masalahnya sekarang karena aku juga gaptek ya, laiku ini juga ternyata gaptek juga ya. Siapa ya yang menghapus komen-komen yang masuk ke channel Gus Betu itu? Ya. Tetapi apapun dia adanya, siapapun dia, dari manapun dia, aku mohon tolonglah jangan diganggu ya. Biarkan saja komen yang masuk, biar entah itu apapun warnanya, biar. Aku minta tolong ya, tolong jangan diganggu channel ini ya. Kalau Anda suka silakan di sini, kalau tidak suka tinggalkan, begitu saja ya. Semoga dengan ini yang kedua aku memberikan pernyataan ya, tolong jangan diganggu ya. Karena kasihan lah kita sudah ngetik capek-capek ternyata hilang lagi gitu. Oke. Nanti kapan-kapan kita bahas ini tentang bahasa originalnya supaya kita tahu apakah benar-benar Yesus itu bisa menciptakan ya. Untuk kali ini kajiannya, tapi tolong ya teman-teman, tolong dibantu aku kok bisa begitu, kasusnya gimana itu ya. Kali ini Yesus ya from nothing ya to something ya, from nothing to something. Sederhana aja, aku akan jelaskan secara simple saja ya. Aku selalu menekankan tentang praeksistensi Yesus itu karena apa? Dari hampir 15 atau 20 tahun pergelutanku dalam comparative religion, bila bertemu dengan apologet saudaraku yang Kristen, ketika kita sudah bertarung dalam pemikiran untuk mengatakan who is Jesus? Benarkah dia insani atau dia ilahi? Benarkah dia imanen, apakah dia transenden? Itu teman-teman dari apologet Kristen selalu itu membawa praeksistensi Yesus untuk menguatkan argumentasinya gitu. Ya, itu selalu begitu. Sebentar aku minum dulu. Bismillah. Bagi aku sih ya, aku wait and see kok kalau aku ya. Aku sementara tidak menerima dengan begitu saja tentang praeksistensi Yesus, tetapi aku juga tidak menolak dengan begitu saja praeksistensi Yesus. Artinya, oke lah, Yesus mempunyai praeksistensi, ya, dan aku tidak masalahkan dulu itu ya. Masalahnya, apakah ketika Yesus punya praeksistensi lalu dia menjadi Allah? Kan ini yang harus kita diskusikan. Memang benar pada kedua ayat ini ya. Pada Yohanes 17:5, begitu juga Yohanes 17:24, begitu juga di Mika 5:1, begitu juga di Amsal 8:27, begitu juga di Amsal 8:30. Ini dikatakan bahwa Yesus itu sudah ada sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Ya. Jadi apakah Yesus itu tidak from nothing to something? Apakah betul Yesus itu tidak
Dari sesuatu yang tidak ada lalu menjadi ada. Ini kan menarik kita diskusikan. Karena apa? Sesuatu, ya, kalau kita mau berpikir lebih dalam, sesuatu yang mengalami praeksistensi itu tidak lalu serta-merta dia Allah. Bahkan sesuatu yang mengalami praeksistensi itu menunjukkan dia bukan Allah, karena dia terikat waktu. Ya. Belum lagi kalau kita bicarakan memangnya hanya Yesus yang praeksistensi. Apakah Abraham tidak? Artinya ketika Yesus mengambil posisi praeksistensi, seharusnya diadu dengan Abraham yang juga praeksistensi. Jangan Yesus yang praeksistensi diadu dengan Abraham yang eksistensi. Jadi nggak nyambung. Masalahnya, apakah benar sih Abraham itu tidak punya praeksistensi? Apakah benar sih kita semua ini tidak punya praeksistensi? Ya, kan begini adanya. Ya, 1, 2, 3. Di sini praeksistensi, di sini eksistensi, di sini pasca eksistensi. Pertanyaannya, praeksistensi ini ada apa? Di sini ada apa? Ya, kalaupun Yesus masuk praeksistensi, kita abaikan dulu apakah benar hanya Yesus yang punya praeksistensi ataukah Abraham tidak punya dan kita semua tidak punya. Sebelum praeksistensi Yesus itu apa? Prognosing kan? Gitu loh. Paham di sini? Yesus itu tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Ya. Dari sesuatu yang tidak ada, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, lalu menjadi ada, to something. Ketika dia sudah to something, dia akan mengalami 3 periode waktu, yaitu masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Ketika sudah masuk lintasan waktu, time track, masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang, ini kan otomatis dia makhluk. Gitu loh. Tidak bisa dikatakan, oh Yesus itu punya praeksistensi lalu dia Allah. Karena dia terikat waktu. Dia tidak mengikat waktu. Nanti kalau kita buka di kitab Yesaya, kita tahu di sana bahwa hanya Allah lah yang Alfa Omega, ya. Tapi nanti lihat penjelasanku, Yesus juga disebut Alfa Omega. Jadi kamu lihat di sini ya. Sebentar. Nanti kamu lihat juga kajianku yang ini tentang mengapa Yesus disebut Alfa Omega. Ya. Itu adalah nama pemberian gelar, bukan Yesus Alfa Omega seperti Allah. Ini lihat, tunjukkan deh. Sebentar. Udah gini aja dah, ya. Tunjukkan ini. Kalian lihat di sini ya, di review ulang ya, supaya lebih jelas nanti ya. Oke. Tentang Yesus itu Alfa Omega ya. Itu sebetulnya gimana duduk permasalahannya? Karena kalau kita buka kitab Yesaya, hanya Allah yang Alfa Omega ya. Hanya Allah yang Alfa Omega. Kita buka di sini ya. Ini judulnya ya. Di sinilah ya. Nama masih ada. Di Yesaya kalian bisa buka Yesaya 4:4-6. Ya, aku bacakan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Lihat itu, kurang tegas gimana? Kalau kita buka Al-Quran, wal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Wal batinu wal zohiru, yang mengetahui hal-hal yang batin ya dan yang zohir. Sama di sini juga dikatakan ya bahwa ini kalau ini di edisi aslinya dia begini firman YHWH, nah, begitu dia ya. Beginilah firman YHWH, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Tidak ada. Lalu bagaimana Yesus menjadi Allah? Tidak ada. Ada lagi yang gendeng katanya Yesus itu YHWH.
Ini ketemu orang Israel bisa hilang kepalamu. Kok Yesus dibilang YHWH? Itu menyinggung orang Israel itu, ya. Ya. Jadi supaya semuanya clear, tidak serta-merta ketika Yesus itu punya praeksistensi terus dia Allah. Justru ketika punya praeksistensi dia menjadi makhluk karena terikat oleh ruang dan waktu. Waktu yang lalu, waktu kini, waktu yang akan datang. Semua kita masuk era ini. Aku tekankan lagi, Yesus itu berarti apa? Ya, from nothing to something. Sama dengan kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nanti kembali ke tidak ada. Gitu loh. Sama. Yesus juga from nothing to something. Kalau kita lihat bagaimana ayat-ayat ini menjelaskan. Sejak dahulu kala, sejak purbakala. Oke, di sini dia. Sejak purbakala. Oke, di sini dia. Sejak purbakala oke. Purbakala oke. Purbakala oke. Tetapi walaupun purbakala bukan berarti dia itu Allah. Karena dia tidak memenuhi syarat awal dan akhir ini. Ya, ini apa? Ini alfa, omega. Tidak memenuhi syarat ini. Yesus bukan ini. Yesus bukan ini. Dan ini sudah ditekankan ya. Tidak ada Allah selain daripada aku. Ini kok ada Allah lagi itu gimana sih? Nggak tanggung-tanggung. Pertama disuntikkan Yesus Allah. Berikutnya dimasukkan lagi Roh Kudus Allah. Apakah tidak bertentangan dengan Alkitab ini? Gitulah ya. Kalau Allah dia tidak terikat, justru dia mengikat karena dia yang awal dan dia juga yang akhir. Sedangkan ini kalau kita lihat Yesus ya, seperti teksnya begini, pada mulanya firman. Nah, pertanyaannya lah, sebelum firman apa dia? Sebelum firman dia apa? Dia ada di sini kan? Artinya dia pernah tidak ada, from nothing, baru menjadi firman. Menjadi firman ke sini. Ya, di praeksistensi. Baru nanti lewat Bunda Maria masuk ke dunia eksistensi. Dan karena sekarang sudah tidak ada, masuk ke dunia pasca eksistensi. Ada 3 dimensi waktu yang dia lalui. Kalau Allah tidak, dia yang selalu eksis. Karena dialah yang praeksistensi, karena dialah yang pasca eksistensi, wal awalu dan wal akhiru, ditutup ya. Jadi gini, ditutup gini. Ya. Ditutup begini, ini menjadi tutupan yang sepenuhnya, maka dia yang selalu ada. Karena dia yang awal, ketika semua belum ada, dia sudah ada, dia awal. Nanti ketika semua tidak ada kembali, dia tetap ada. Ya. Semua berakhir, dia tetap ada. Makanya dia yang selalu ada. Dia yang selalu ada. Yesus tidak selalu ada. Pada mulanya firman, oke, pada mulanya firman. Sebelum firman dia apa? Orang bisa sering begini. Ini nggak nampak di sini ya. Di sinilah ya. Di sini. Orang selalu berbicara ini 1, 2, 3, 0. Orang selalu berbicara dari 0. Padahal dia nggak tahu. Di sini ada -1, -2, -3 dan seterusnya. Ya, kita tidak punya berhenti di 0. Orang mengatakan, semua dimulai dari 0. Nah, terus -1, -2 ini gimana? Sama di sini. Betulkah sebelum praeksistensi itu dia ada atau tidak ada? Ya. Maka sekarang akan menjadi jelas bahwa Yesus juga sama seperti kita. Dia from nothing to something. Dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Nanti kembali tidak ada lagi. Gitu. Ya. Artinya dari sini semua kita bisa tarik kesimpulan soal Yesus punya praeksistensi, ya, nggak apa-apa, kita terima saja. Tetapi praeksistensi itu menjadi sebuah argumentasi bahwa dia ilahi, ya, bahwa dia transenden, dia bukan insani yang imanen, itu sesuatu yang tertolak. Karena apa? Dia sepraeksistensinya dia tidak masuk kriteria yang awal dan yang akhir. Gitu. Ya, dia tidak masuk kriteria. Kriteria yang awal dan yang akhir itu hanya dimiliki oleh YHWH yang tertulis dalam kitab Yesaya 4:4-6.
Jadi misalkan ada yang bilang, oh, Yesus itu berarti makhluk yang spesifik ya, yang bagaimana ya, ketika dia sudah dijadikan, semua belum dijadikan sejak zaman purbakala gitu. Ya kalau kita terima rumus praeksistensi, ya tidak masalah kita bilang iya saja. Iya saja, tidak masalah. Cuman satu yang aku wanti-wanti, ya. Besok akan lebih jelas lagi ketika kita menggunakan cipta. Karena yang namanya Allah itu harus bisa mencipta. Benarkah Yesus mencipta? Ya, itu alhamdulillah, terima kasih lah ya, sudah dikirim edisi bahasa Ibraninya, edisi bahasa Yunaninya ya, tentang ayat yang aku minta. Nanti malam aku pelajari dan besok aku bagikan ke kalian. Apakah benar Yesus itu mencipta? Karena kalau dia bisa mencipta, dia menjadi Allah. Jadi kalau ayat ini kalian baca, kalian suka atau tidak suka, Yesus menjadi Allah. Karena teksnya begitu. Makanya aku minta original teksnya Yunani. Iya betul, Yunaninya. Apakah terjemahan ini sudah benar? Ya, karena kalau kita berpijak terhadap terjemahan yang ada, kamu suka tidak suka, Yesus itu pencipta. Kalau Yesus itu pencipta, maka dia punya syarat jadi Allah. Itu yang besok akan kita kupas tuntas. Ya, kali ini kita akan kupas tuntas ini aja, from nothing to something. Dan ternyata Yesus itu berawalnya bukan siapa-siapa dan tidak ada, menjadi ada. Apa? Menjadilah dia firman. Sebelum firman tidak ada. Ya, karena apa? Sesuai dengan apa yang disampaikan YHWH dalam Yesaya 4:46. Kalau kamu bilang, oh firman itu sudah ada sejak dahulu kala. Oh, ini mau kamu kemanakan? Mau kamu buang ayat ini? Gitu. Ya. Oke, aku sudah jelaskan. Dari tidak ada menjadi ada. From nothing to something. Yesus juga mengalami ini. Seperti aku, kamu, kita semua. Begitu juga para nabi ya. Berawal dari from nothing to something. Ya. Dengan demikian, ya, maka kita akan menjadi mengerti Yesus tetap saja tidak bisa dikatakan sebagai Allah meskipun dia punya praeksistensi. Oke, jadi apabila kalian diskusi dengan teman-teman kalian, biasanya seperti aku bilang tadi, para apologet sering menggunakan praeksistensi dalam perang pemikiran tentang apakah Yesus ilahi atau insani. Kalian setelah menonton kajian ini bisa menjelaskan sebagaimana aku bisa menjelaskan. Karena apa? Kalau Yesus punya praeksistensi, pertama berarti dia masuk lintasan waktu. Eksistensi dan pasca. Artinya dia terikat waktu, bukan mengikat waktu. Ya. Berarti sama dia dengan kita. Berikutnya, Yesaya 4:46 ini tidak bisa jalan. Berarti harus dibuang kalau memang Yesus itu sudah ada sejak dulu kala, ya, tidak mengalami prognosis. Ya. Sudah ada sejak dulu kala itu kan nggak bisa diterjemahkan. Dia ada dahulu kala itu yang mana? Dahulu kala yang praeksistensi atau sebelum praeksistensi? Itu masalahnya. Kan kalimat di sini sejak dahulu kala itu apakah sudah ada sejak dulunya ada atau dulu yang panjang? Harus kita pelajari. Kalau aku melihat itu dulu yang panjang di praeksistensi. Jadi sehebat apapun Yesus itu punya praeksistensi ketika dia firman, ya, dia diisi praeksistensi. Pertanyaannya, sebelum firman dia ada enggak? Jadi yang dimaksud Alkitab sejak dahulu kala itu dalam era praeksistensi. Justru praeksistensi itulah membuktikan Yesus itu makhluk seperti kita, sama dengan kita, sama seperti aku, kamu, para nabi. Tetapi kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah sebagaimana nabi-nabi yang lain, dia dimuliakan oleh Allah. Itu dulu dari aku ya, semoga bisa kita lanjutkan besok. Benar nggak Yesus itu pencipta ya? Karena di surat Al-Maidah dia dihubungkan dengan burung ya. Di surat Al-Maidah dan di surat
Ali Imran kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya. Tapi itu sama teman Kristen justru ditolak karena Injilnya katanya tidak bisa masuk ya ke dalam kanon ya, Injil Thomas. Kan menarik juga ini untuk kita diskusikan bersama. Karena dalam satu sisi ya ada cerita tentang Yesus dan burung, tapi apakah Yesus itu menciptakan burung? Makanya kan aku selalu protes, jangan gunakan kata mencipta, gunakan seperti aku, menggubah, mengarang lagu gitu. Ya, mencipta itu haknya Allah gitu. Ya. Oke, sampai ketemu lagi besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.